Halo, gimana dengan Septembernya? Bagaimana dengan hidup? Ternyata gak semudah seperti apa yang kita kira di awal ya. Ternyata masih banyak sedihnya. Rasanya yang ada di isi kepala cuma nyerah dan nyerah karena semua ini membuat kita kelelahan. Gak apa-apa. Tahu gak kenapa? Karena kamu merasakan perasaan demikian, ngerasain lelah, itu artinya kamu sedang memperjuangkan sesuatu. Keren banget. Malam ini, aku kembali pulang untuk menemani kalian rehat lagi di sini, di rumah kita. Jadi, cukup dengarkan dan rileks ya, untuk bisa rasakan ketenangan karena orang hebat dan baik seperti kamu berhak banget untuk mendapatkan itu. Sebelumnya, aku mau minta maaf banget ya. Maaf kalau 2 minggu lebih aku alfa dalam menemani kalian rehat di sini. Aku bisa jawab, karena aku sedang mempersiapkan sebuah buku baru yang berjudul Cerita Kapal Kertas yang sebentar lagi akan pre-order di tanggal 25 September mendatang. Aku buat ini khusus untuk kalian, karena banyak banget deh dari kalian yang support aku untuk bikin buku. Ya, karena biasanya kita cuman ketemuan di tulisan Instagram, kita ketemu di podcast Kita dan Waktu, kita berbagi cerita di cerita sebelum tidur, dan sekarang kalian bisa peluk karya tulis aku. Iya. Nanti mungkin cerita tentang buku ini akan aku buatkan episode spesial kali ya, sambil kita healing bareng. Kalau aku punya waktu dan punya tenaga yang cukup, agar kalian bisa lebih kenal dalam semesta cerita kapal kertas dan ceritanya. Baik, tapi di sini aku juga mau bilang banyak terima kasih karena kalian sudah mau menunggu aku untuk cerita lagi di sini. Jadi mungkin tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai kan. If you are searching for this topic, baby, please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani kalian mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Hai, mungkin gak cuma kamu yang lagi merasakan bahwa betapa lelahnya alur hidup akhir-akhir ini, tapi kita semua juga. Rasanya udah terus-menerus berjalan tapi gak kunjung sampai ya. Rasanya udah terus-menerus diusahakan tapi rasanya kayak berjalan di tempat, stuck di sini-sini aja. Kalau kalian merasakan demikian, kamu gak sendirian, karena aku juga kok. Tapi aku selalu percaya bahwa as a human itself, kita tuh grow up because we learn new things every day. We learn new things together. Yes, kita belajar setiap hari, meskipun mungkin kelihatannya kita gak ngapa-ngapain. Kita belajar menerima, kita belajar memahami hal baru, kita belajar memaafkan, kita belajar mengendalikan emosi. Memang, kalau diukur dari jauh rasanya seperti stuck dan berjalan di tempat, but not. Kamu setiap hari tumbuh menjadi pribadi yang mau belajar, menerima dan juga memiliki hati yang tulus. Mungkin memang di sini kamu kelelahan karena rasanya seperti berjuang sendirian. But the ugly truth is, kita memang memperjuangkan ini sesendiri itu. Bukan ingin nakut-nakutin atau semacamnya ya, but we facing this reality alone, chasing our dreams alone, walking in the very dark road without any flashlight, and we just have brave in our heart. Mereka memang di samping kita, semangatin kita. Tapi ketika mimpi itu sudah ada di depan mata kita, pada akhirnya yang bertanggung jawab akan mimpi itu ya diri kita sendiri. Iya, aku tahu pasti lelah banget ya. Pasti capek banget ya rasanya jadi kamu.
mungkin aku juga gak kuat kalau misalkan kita harus tukar posisi. Kalau boleh cerita nih biar kalian gak merasa sendirian lagi, akhir-akhir ini pun aku merasakan apa yang kalian rasakan kok. 2 tahun tidak menerbitkan buku buat aku jadi kaget lagi. Iya, rasanya seperti ada sesuatu yang terus-menerus push aku untuk mencoba kasih yang terbaik buat kalian. Karena jujur sampai hari ini aku masih takut banget. Aku waktu ngomong ini pun takut banget nge-scriptnya. Apalagi nge-announce bahwa buku aku bakal terbit. Aku selalu mempertanyakan, seperti apa tulisanku sudah sebagus itu? Apakah mungkin kalian akan suka dengan ceritanya? Apakah buku aku bakal ada yang beli nantinya? Iya, aku tahu yang baca di Wattpad udah 500.000 lebih. Cuman rasa takut aku yang justru menuntun aku untuk selalu pengen kasih yang terbaik buat kalian ya. Karena aku takut gitu loh. Ya karena kalian begitu indah dan spesial. Untuk itu aku mau cerita Kapal Kertas bisa terbit dengan spesial juga ketika sampai di tangan kalian. Aku selesaikan naskahnya dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Sebuah proses panjang yang emang gak sederhana. Cuma I know, kalau aku pengen menciptakan sebuah masterpiece, memang gak ada yang instan. Harus pelan-pelan dan diukir dengan cinta. Aku juga memastikan agar tanggal dan waktu yang tepat agar kalian punya waktu untuk menabung. Nah, sambil kalian menunggu hari dan tanggalnya untuk menabung, aku dan tim pun mempersiapkan berbagai kejutan kecil dengan bikin tagar #cerita kapal kertas di TikTok. Dan alhamdulillahnya yang nonton udah lebih dari 3,9 juta kali. Nggak sampai di sana, aku dan Kuni juga kawan-kawannya mempersiapkan sebuah teaser agar kalian dapat menikmati gambaran ceritanya akan seperti apa, moodnya bakalan kayak gimana, yang udah aku post di Instagram aku. Kalian udah lihat belum? Kalau belum, kalian boleh mampir setelah ini ya. Nah, karena aku tahu aku sudah effort cukup banyak dan aku masih takut, aku langsung pengen ngobrol sama kalian. Ya, akhirnya aku bikin grup chat deh buat aku bisa lebih dekat dengan pembaca-pembacaku. Saat ini udah ada 6 grup chat mungkin. Baru 5, OTW 6 atau mungkin OTW 7. Apakah kalian mau masuk grupnya juga? Aku menawarkan ini memang sangat serius ke kalian karena aku masih ngerasa takut aja sampai hari ini dan masih ngerasa gak pantas. Jadi mungkin aku bakal buka lagi kalau kalian mau follow Instagram aku akan posting pengumumannya lagi. Ya, kalau dipikir-pikir, anyway, aku jadi ngeblank gara-gara takut. Aku pengen bilang terima kasih banyak buat teman-teman grup chat yang udah support aku sampai hari ini. Terima kasih banyak. Kalian tuh hebat banget. Maaf aku gak bisa sebut satu-satu namanya karena memang banyak banget. Aku yakin semoga kalian akan menjadi orang hebat suatu saat nanti. Oke, back to the topic. Kalau dipikir-pikir memang sungguh melelahkan ya. Tapi ini yang aku inginkan sedari kecil. Bisa menjadikan pekerjaan dan karirku bermanfaat. Aku ingin jadi orang yang bisa banyak seberhal baik dan ketika aku sudah di sini, ketika aku mendapatkan sorotan yang bisa dibilang cukup terang, aku ingin memanfaatkannya sebaik mungkin. Karena aku tahu dan mungkin kalian tahu, pekerjaan yang kutekuni saat ini adalah pekerjaan yang mempunyai expired date-nya. Mungkin Hello Bagas masih cukup ramai sekarang. Tapi mungkin saja Hello Bagas bisa saja redup suatu saat nanti. Makanya, aku mau terus kasih banyak hal baik ke kalian selama sorotan itu masih ada di aku. Makasih ya. Gak ada kata lain selain terima kasih yang pengen aku ucapin ke kalian. Makasih karena sudah mau menungguku berkarya dan bercerita lagi. Oh iya, aku juga mau bilang ini ke kalian. Buat kalian yang mungkin lagi ngerasa capek, sayangnya gak semua orang akan baik sama kamu. Mungkin memang ada mereka-mereka yang selalu dukung kamu,
kamu, selalu support kamu, selalu ada buat kamu. Tapi kita gak bisa memungkiri juga bahwa ada loh orang-orang yang justru benci saat kamu bahagia dan senang. Orang-orang yang justru senang ketika kamu sedih dan hancur. Jadi mulai dari sekarang, pastikan bahwa kamu cukup sayang dengan diri kamu sendiri ya. Karena you are your own hero. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih sudah berjuang sampai sejauh ini. Sebuah perjalanan yang gak mudah, tapi kamu mampu melewatinya. Kalau kamu mampu melewati hari ini, aku yakin besok atau lusa kamu pun bakal mampu untuk melewati itu semua. Jadi kalau kalian lagi gak menemukan atau lagi gak ada nih alasan untuk memperjuangkan ini semua, cukup ingat hari-hari di mana kamu menginginkan posisi ini. Ingat saat pertama ketika kamu mengambil keputusan untuk menjadi apa yang kamu inginkan sekarang. Semoga karyaku yang berupa buku, yaitu cerita kapal kertas, bisa kalian terima dengan baik. Sekali lagi, aku pengen bilang bahwa pre-ordernya bisa dilakukan tanggal 25 September ya. Kalian bisa baca ceritanya dulu di Wattpad karena masih tersedia dan belum aku hapus. Semoga kalian dapat bukunya. And the last but not least, please jangan nyerah dulu ya. Buat ibu bahagia, buat bapak juga ikut bangga, buat adik dan kakakmu senang, dan tentu saja buat diri kamu sendiri bahagia juga ya. Dulu kamu mau bilang bahwa kamu pengen banget buat mereka bahagia dengan caramu sendiri. Sekarang, ayo buktikan. Karena aku yakin you will make it someday. Aku yakin kamu pasti akan bisa sampai di sana. Jangan nyerah di sini ya. Kamu pasti bisa. Terima kasih banyak buat yang sudah mendengarkan. Jangan lupa ikutan pre-ordernya ya. So gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Cerita Sebelum Tidur episode selanjutnya. Dadah. Mimpi indah ya.